Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, walaupun gerimis, rintik-rintik, kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai orang-orang beriman, salat subuh di masjid kita, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian membaca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kita masih pada bab an-nikah yang pada Sabtu yang lalu kita baca hadis ke-840 tentang anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita memilih pasangan, ketika kita memilih calon istri, calon menantu, yaitu fadhfar biddin, utamakan pilihannya karena pertimbangan agama. Yang dimaksud tentu tidak hanya dari aspek pengetahuannya, knowledge-nya saja, tidak dari aspek dia pinter membaca, pinter menghafal apa tidak, tetapi tidak kalah pentingnya adalah prakteknya, pelaksanaannya dalam kesehariannya. Apakah dia berakhlak sesuai syariah, sesuai agama apa tidak? Apakah dia bersikap yang agamis, yang sesuai syariah apa tidak? Karena itulah yang justru akan menjadi hal yang menentukan kebaikan berikutnya. Baik, pada pagi ini akan kita teruskan membaca hadis yang ke-841 tentang bagaimana ketika kita menghadiri pernikahan salah seorang saudara kita, bagaimana doa yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a insanan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rafa'a insanin, mendoakan seseorang, rafa'a yurafi'u, itu mengucapkan selamat sekaligus mendoakan seseorang idza tazawwaja, kalau dia menikah, ya. Qala, dia mengucapkan doa, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, wa baraka alaika, memberkahimu. Jadi sama-sama doa agar barokah. Itu beda antara barokah laka dan barokah alaika. Kalau barokah laka, semoga Allah memberkahi kamu, itu yang dimaksud itu adalah ketika senang, ketika bahagia, ketika longgar.
wa baraka alaika, semoga Allah memberkatimu, alaika ketika sedang tidak senang, sedang tidak longgar, sedang mepet rezekinya. Jadi bedanya dhamir la dan ala di situ. Sehingga ada dua doa barokah tetapi intinya sama. Karena ada orang yang berkah ketika lagi banyak rezeki tetapi tidak berkah, atau terlihat tidak berkah ketika seret rezekinya. Seorang kadang terlihat berkah ketika lagi senang tetapi terlihat tidak berkah ketika lagi susah. Nah, Rasul mendoakan baik susah maupun tidak susah, baik senang maupun tidak senang itu berkah. Apa yang namanya berkah? Berkah adalah dawamul khair wa ziyadatuhu. Keberkahan itu adalah langgengnya, lamanya kebaikan, dan bahkan semakin bertambahnya kebaikan. Sehingga doa berikutnya Rasulullah wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah mengumpulkan kalian fi khair dalam kebaikan. Semoga Allah memberkahimu baik sedang senang maupun susah, dan Allah mengumpulkan kalian fi khairin dalam kebaikan. Nah, nanti di bawah ada penjelasan kok yang didoakan khair, kebaikan, bukan kaya raya, bukan apa lainnya ya. Karena justru khair itu al-jam'u baina sa'adah dan sebagainya, wasihah wa kasratul mal dan sebagainya. Jadi baik itu, kebaikan itu ya kumpulan dari rasa senang, rasa bahagia, cukup harta dan lain-lainnya, itu khair yang dimaksudkan di situ. Ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadiri suatu pernikahan, untuk kita baca sebagai ucapan tahniah kita sekaligus doa kita untuk mempelai, untuk orang yang baru menikah. Berapa faidah, hikmah, pengertian dari hadis ini? Yang pertama, akdun nikah safqatun hammah. Akad nikah adalah suatu perjanjian, suatu ikatan yang hammah, yang sangat penting. Wa sahibu hadzal aqdi, dan orang yang sedang membuat perjanjian itu, ikatan itu, membutuhkan min ashabihin nusha, membutuhkan nasihat dari teman-temannya, nasihat yang khalis, yang ikhlas, dan doa yang baik untuknya. Jadi orang kalau lagi akdun nikah atau sesudah akdun nikah, dia itu sedang melakukan sesuatu yang hammah, sangat penting. Karena apa? Karena dengan akdun nikah itu, perjanjian pernikahan itu, banyak hal yang nantinya terpengaruh dan berubah. Yang tadinya bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya tidak boleh senggol-senggol jadi lebih dari senggol ya, dan sebagainya. Itu hanya kalimat pendek, angkah tuka wazawazituka bimahari berapa gitu, halan, itu langsung qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Jadi dua kata itu akhirnya yang hadir sah gitu ya. Sah itu sudah berubah semuanya. Tadi banyak yang tadinya bukan siapa-siapa, orang lain jadi muhrim, mahram ya. Jadi tidak batal kalau senggolan dan sebagainya. Perubahan besar. Nah, orang ketika menghadapi sesuatu yang berubah itu butuh nasihat, butuh doa. Nah, diantara yang bisa dilakukan, dicontohkan Nabi, mendoakan itu, mendoakan agar barokah akad nikahnya itu.
Wa aqibatu hadzal aqdi majhulatu khatarin, dan dampak ya resiko dari akad nikah itu majhulatu khatiratin, misterius atau tidak diketahui bahayanya ya. Bahayanya cukup besar, bahayanya cukup banyak, dan itu masih belum diketahui. Jadi mungkin para bapak dan ibu sekarang membayangkan ya Allah biasa, tapi kalau yang bagi yang baru akad nikah itu boleh bisa jadi dia blank, dia tidak tahu apa yang nanti terjadi, dia tidak tahu nanti apa akibatnya kalau begini begitu gitu. Tidak hanya sekadar membayangkan malam pertama Mas Ferry, tapi membayangkan resiko dari malam pertama dan bagaimana malam kedua, ketiga dan seterusnya. Itu tak terbayang. Kalau terbayang lumayan dia bisa merancang. Tapi kalau tak terbayang itu yang kemudian malah dia bisa melakukan hal-hal yang ya dia sendiri tidak memperhitungkan. Imma min akbari sa'adah wa imma min aksari safaqat. Bisa jadi ada kebahagiaan yang begitu besar dia hadapi, atau bahkan mara bahaya atau dampak kurang baik yang ia hadapi. Itu orang yang sedang nikah sehingga dia butuh dukungan, butuh doa dari siapapun yang menghadiri akad nikahnya. Lidza kana sallallahu alaihi wasallam idza da'al insan qad tazawwaja da'alahu bi hadhihi da'wat at-thayyibah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendoakan orang yang baru nikah itu mendoakan dengan doa ini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Saya kira sudah banyak yang terbiasa begitu. Kalau belum terbiasa monggo nanti dibiasakan, kalau belum hafal nanti monggo dihafalkan. Malah sekarang jadi mode banyak undangan-undangan yang kita terima itu di situ disebutkan teks doanya. Saya kira sangat baik untuk memberikan, ya mengingatkan kita bahwa begitulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadiri akad nikah ya. Tidak hanya kalimat-kalimat basa-basi selamat, malah kadang-kadang keliru selamat hari raya gitu. Selamat ulang tahun. Ya, jadi itu doa-doa atau tahniah yang tidak bermakna. Tapi kalau ini kan penuh makna ya, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kamu baik ketika senang maupun susah, wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah pertemukan kalian dalam kebaikan sehingga apapun yang terjadi itu baik ujungnya, baik akhirnya ya, bagi kalian berdua. Antahilla fihi barakatullah wa antanzila alaihi wa an ayyajma Allah bainahu wa baina zaujatihi fi khair. Jadi doa Rasul itu agar Allah berikan barokah dan agar dipertemukan dalam kebaikan. Wal khairu kalimatun jami'atun lima'anis sa'adah minal asyratil hasanah warghati fil aishi wa husulil aulad as-salihin. Dan al khair di sini adalah kalimat yang mengumpulkan makna-makna kebahagiaan dan pertemuan yang baik, ar-raghati fil aishi, dan ketenangan dalam hidup, bahkan juga husulil aulad, memperoleh anak-anak yang saleh. Itu maksud dari al khair di sini seperti didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yustahabbu liman hadara aqdan nikahi ayyad'awa lil mutazawwiji bihadzal du'a. Karena itu disunnahkan, yustahabbu ya, disunnahkan bagi siapapun yang menghadiri akad nikah untuk mendoakan bagi pengantin al mutazawwij yang nikah bihadzal du'a, mendoakan dengan doa ini. Wa hadza afdalu min du'ail jahiliyah,
dan ini lebih afdol dari doa yang biasa dibaca orang-orang jahiliyah, birifa wal banin. Jadi orang jahiliyah kalau ada orang nikah itu doanya ini arifa wal banin, arifa wal banin. Arifa itu artinya ya selamat menikah, wal banin semoga banyak anak. Jadi orang jahiliyah pun sudah punya budaya mendoakan yang nikah, ya. Betapapun mereka mungkin tidak berdasar pada wahyu, pada apa yang mereka yakini dari Allah, tetapi mereka sudah punya budaya itu. Kalimat yang mereka baca ya arifa wal banin, arifa wal banin, selamat menikah dan semoga banyak anak. Fainahu doaun qasiru qalilul barakah. Ini doa tetapi qasir, tidak ada barokahnya, qalilul barakah, tidak ada nilai barokah di dalam doa itu. Wala yakfi ma tu'arifuhun nas al'an min qaulihim lil mutazawwij, dan tidak cukup juga dengan budaya yang manusia sekarang biasa mereka ucapkan kepada yang baru nikah, awil khatib mabruk, atau hanya kalimat mabruk. Itu tidak cukup karena kandungan doanya tidak sesempurna tadi. Barakallahu laka itu wa nahwi, dan sebangsa kalimat-kalimat itu. Fal afdal ayyakuna bi hadhihi sighah an-nabawiyah. Afdalnya doanya ya lengkap dengan sighah nabawiyah ini, redaksi dari Nabi al-karimah yang mulia. Fa innaha jami'atun lima'anil khair was sa'adah, karena doa ini mengandung, mencakup doa yang maknanya kebaikan, maknanya kebahagiaan. Itu nilai afdolnya, keutamaannya doa yang dituntunkan untuk kita baca dengan tadi syarat secara sempurna, barakallahu laka wa baraka alaika itu. Hamal mutazawwij, adapun orang yang nikah, fasunnatu fi haqqihi marawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Amr bin Shu'aib an nabihi an jaddihi. Adapun yang nikah maka dia diseyukyakan untuk berdoa seperti diceritakan dalam hadisnya Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza afada ahadukum imra'atan falyakhudh binasiyatiha wal yaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Adapun yang nikah maka disunnahkan untuk berdoa seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib. Idza fada ahadukum, kata Rasul, kalau salah satu kalian itu menikahi seorang perempuan, falyakhudh binasiyatiha, maka peganglah umbul-umbulnya, ya. Di surat Al-Alaq, ya, nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyah itu bagian depan kepala yang tumbuh rambut paling pinggir, itu nasiyah, atau kita mengartikannya jambul, ya. Jambul, maka peganglah jambulnya. Wal yaqul, kemudian bacalah doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku berharap, berdoa kepadamu, khairaha, kebaikannya, baikan istri saya. Jadi ketika didoakan itu sudah jadi istrinya karena sudah selesai akad nikah. Wa khairu ma jabalta alaihi, dan kebaikan kebiasaan atau tabiat yang ia bawa. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min syarriha, dari kejelekannya, wa syarri ma jabalta alaihi, dan kejelekan tabiatnya. Ini doa bagi yang menikah, ya. Nah, lalu gimana kalau dulu waktu saya menikah tidak membaca ini? Lawan sudah terlanjur, ya sudah, gitu. Tidak usah diulangi nanti malam
pegang jambulnya istri kemudian didoakan gitu, nanti malah istri kita kaget ya. Jadi kalau belum, nah ini kita ajarkan pada anak kita, atau kalau perlu dibuat budaya nanti ini para tata rias atau para WO ngantenan itu diberi masukan ketika rapat-rapat persiapan pernikahan untuk itu diacarakan. Kayak kemarin di Pak Hadin Mantu juga sudah diacarakan itu kelihatannya, jadi bahkan tambah sakral ya pernikahannya. Jadi selesai nikah, kemudian pengantin perempuan baru keluar dari persembunyiannya gitu ya, diapit orang tuanya atau mahramnya, kakak adiknya, kemudian sampai pada titik tertentu pengantin laki-lakinya itu menjemputnya. Pertama yang dilakukan si pengantin laki-laki ya ini, pegang nasihatihah, jambulnya dipegang itu ya disentuh gitu aja, jangan dipegang kepalanya, ndak, sentuh terus berdoain Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Itu doa tuntunan Nabi yang kandungannya juga luar biasa. Jadi setiap orang itu punya tabiat yang ia bawa ketika ia kemudian nanti jadi pasangan suami istri. Nah kita meminta pada Allah agar tabiat yang ia bawa itu ya tabiat yang baik-baik, dan ditinggal tabiat-tabiat yang tidak baik. Tabiat biasa marah ya umpama pun ada marahnya ya jangan terlalu sering itu. Tabiat ngomongnya ceplas-ceplos, ngomongnya ndak ditimbang kira-kira itu nyelekit apa enggak, itu juga diharapkan tidak dibawa ke keluarga. Tabiat apalagi lainnya ya, tabiat-tabiat yang baik dia bawa, tabiat-tabiat yang tidak baik dia tidak bawa karena sudah punya suami, punya istri. Karena apa? Karena nanti beda akibatnya. Ketika dulu di rumah mungkin yang dengar kata-kata dia yang nyelekit itu orang tuanya, dia bisa memaklumi ya, mudah memaklumi karena orang tua ya. Tapi kalau orang baru ketemunya udah besar, sebagai istri, sebagai suami, itu ya belum tentu memaklumi. Dan itu yang kadang akan menjadi pemicu persoalan keluarga ya, karena yang hidup dengan dia sekarang itu orang lain, bukan bapaknya, bukan ibunya, sehingga harus dijaga betul, diwaspadai betul apa yang dia bawa sebagai tabiatnya dalam berkeluarga. Itu doa yang diajarkan Rasul. Monggo nanti bisa juga secara atau para bapak dan ibu catat atau mungkin hafalkan nanti untuk dibaca sebagaimana tuntunan Rasulullah ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Di sini juga ada beberapa kali saya kalau diminta untuk ngaji sebelum akdun nikah, biasanya saya sampaikan itu, dan kemudian walinya atau pengantinnya langsung minta catatannya, tolong minta catatannya biar nanti saya baca ketika habis akdun nikah atau sebelum malam pertama dimulai gitu ya. Jadi ini tidak ditentukan kapan waktunya dibaca, walaupun nanti ada ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan ini sesudah akdun nikah, ini sudah walimah. Saya kira tidak begitu. Ini yang penting itu kita baca ya. Kemudian yang keenam, istihbabu du'ail muslimin ba'duhum li ba'din la siyama indal munasabat aw indal azimat, wa faidatud du'a annahu wasilatun qawiyah li husulil matlub idza tawaffarat syurutuhu wa tafat mawani'uhu.
disunahkannya membaca doa oleh kaum muslimin, mendoakan sebagian kepada yang lain, apalagi ketika ada munasabat awil azimat, ada peristiwa-peristiwa penting baik yang menyenangkan maupun yang mungkin membahayakan ya, atau yang mengancam keselamatan mereka. Dan faidah dari doanya ini menjadi wasilah qawiyah, menjadi wasilah perantara yang sangat kuat, menjadi sababiyah yang kuat untuk menghasilkan, memperoleh apa yang dia minta ketika terpenuhi syarat-syaratnya dan terpenuhi apa yang menjadi halangannya. Jadi sangat diseyogyakan setiap kita itu saling mendoakan jika ada hal-hal yang mungkin besar kita lakukan, baik itu besar dalam rangka meraih suatu kebaikan seperti tadi pernikahan, seperti masuk rumah dan sebagainya, yang itu sangat dibutuhkan bagi yang bersangkutan untuk dapat dorongan psikis, untuk dapat support dari yang lain dan untuk didoakan untuk kebaikannya. Rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa wairuhum fi hadisin Amr bin Su'aib an nabihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalta ala ahlika fasalli raka'ataini summa khudh bi ra'si ahlika summa qul Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiyya warzuqni minhum. Ini tuntunan lainnya. Jadi ada banyak tuntunan-tuntunan Rasul terkait dengan akad nikah itu. Tadi yang pertama habis akad nikah, yang lain yang mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika. Kemudian yang pengantinnya berdoa tadi, semoga Allah memberikan kebaikan dan memberikan tabiat yang baik untuk dibawa ke keluarganya, dan meminta perlindungan dari Allah dari keburukannya, dan agar tabiat yang dibawa adalah tabiat yang tidak jelek begitu. Nah, kemudian kalau mau malam pertama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta An-Nasai, yang lain-lain juga berawai hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi bersabda, idza dakhalta ala ahlika, kalau kamu mau malam pertama, ya, jadi kalau arti aslinya di dakhala itu ya masuk itu ya maksudnya malam pertama itu. Kan dalam fikih ya nyensabu itu ada kalimat yang populer, yaitu yang namanya dukhul ya. Dukhul itu ya suami melaksanakan tugas sebagai suami terhadap istrinya. Nah, itu kalimat dukhul itu berasal dari dakhalta itu. Ya, maksudnya apabila kamu mau melaksanakan tugas mau malam pertama, fasalli raka'ataini, disunnahkan untuk sholat 2 rakaat dulu. Jangan komentar ya orang sabar itu, nggak usah, ya harus sabar ya, jangan kemerungsung ya, justru barokahnya di situ nanti. Jadi kalau malam pertama masuk kamar itu jangan kemerungsung lalu acara inti itu ya, bagus salat dulu 2 rakaat. Justru itu menguji kesabaran suami ya. Jadi kalau masuk kamar langsung apa yang terjadilah ya itu pertanda suami enggak sabaran ya. Tuntunan Rasul sholat dulu rakaat ini 2 rakaat, summa khudh bi ra'si ahlika. Kemudian mirip tadi, pegang kepalanya ya. Jadi itu juga nanti akan kelihatan dia itu suami dan istri biasa cak-cek apa enggak gitu ya. Kalau suami yang tidak biasa pegang-pegang itu kira-kira deledek ya Mas Heri ya,
pegang bukan siapa-siapa kan. Istri walaupun waktu itu sudah halal kan bukan siapa-siapa. Itu ndeldek itu apa namanya grogi. Tapi nah yang biasa pegang-pegang itu ya biasa-biasa itu nanti bisa saling menilai. Yang istri juga begitu. Nah dipegang begitu kok biasa saja gitu ya. Oh itu biasa pegang-pegang orang gitu ya. Tapi kalau dia grogi, dia takut bahkan pucat gitu, Mas itu ya tandanya tidak biasa dipegang-pegang gitu. Pegang kepalanya kemudian bacalah doa ini, Allahumma barik li fi ahli, berkailah keluargaku ya, wa barik li ahli, dan berkailah istriku karena aku ya. Jadi yang pertama berkailah hidupku karena istriku, dan berkailah istriku karena aku gitu. Warzuqni minhum, dan berilah aku rizki minhum dari mereka. Jadi itu doa barokah, itu doa rizki kepada Allah ketika kita mau malam pertama itu ya, tidak langsung to the point, tapi juga diawali dengan sholat dulu dan dengan doa dulu. Jadi sudah ada 3 doa yang dituntunkan Rasul untuk dibaca ketika ada akdun nikah. Jadi yang pertama doa kita untuk si pengantin, yang kedua doa pengantin ketika selesai akdun nikah ya di tempat orang-orang masih melihat, nah apa-apa. Tapi yang doa terakhir ini itu jangan dilihat banyak orang ya. Di kamar gitu ya. Di kamar. Ada komunitas tertentu yang katanya ketika mau malam pertama juga ditonton orang gitu ya. Saya kira bukan budaya kita ya. Jadi yang terakhir ini Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiyya, itu dibaca sendirian di kamar sesudah selesai sholat 2 rakaat itu. Warzuqni minhum, dan rizki, berilah aku rizki dari mereka. Lah apa Pak Saidun dulu melakukan itu? Ya saya melakukan ini, dan waktu itu masih diajari Ustadz saya waktu itu, belum hafal maksudnya ya, karena pengalaman pertama kan, sehingga belum hafal doa ini. Waktu itu saya diajari Ustadz saya, jadi masuk kamar ya sholat dulu, betul saya sholat dulu. Nah habis sholat itu yang kemudian baca doa seperti diajarkan Ustadz saya waktu itu. Lah sekali lagi, jika kalau dulu lupa atau belum melakukan ya sudah, tidak usah diulangi nanti malam gitu, tidak usah. Nanti curiga istri saya ini lagi latihan mau lagi apa gitu ya, nanti dikira sedang latihan mau nambah lagi, itu malah bahaya nanti. Itu hadis yang ke-841 tentang bagaimana Rasulullah memberikan tuntunan, membuat syariah untuk kita mendoakan saudara kita yang nikah, atau bagaimana doa yang semestinya kita baca ketika kita sudah resmi menikah, punya suami, punya istri. Banyak di situ doanya adalah doa barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair atau dawamul khair, langgengnya kebaikan dan banyaknya kebaikan yang kita peroleh karena akdun nikah itu. Baik, kita baca hadis berikutnya. Hadis ke-842. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda fil hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yaqra'u salasa ayatin rawahu Ahmad wal arba'ah wa hasanat Tirmidzi wal Hakim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata,
Alamana Rasulullah, mengajari kita Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, at-tasyahhuda, kalimat tasyahud. Kalimat tasyahud itu kalimat yang berisi syahadat, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengajari syahadat yang dibaca fil hajat, pada suatu hajat. Nanti diterangkan dimaksud hajat adalah ya ketika ada akad nikah atau acara-acara lainnya. Apa yang diajarkan Rasulullah? Kalimat ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalimat yang diajarkan Rasul kepada Ibnu Mas'ud yang dituntunkan, diseyukiakan dibaca ketika khutbah nikah, kira-kira begitu, dan khutbah-khutbah lainnya di acara-acara yang dianggap penting ya. Jadi kalau ada khatib membaca muqaddimah khutbahnya, muqaddimah ceramahnya atau kajiannya kok ajak ini terus, itu bukan karena dia tidak punya referensi lainnya, bukan. Karena ini yang ada riwayat yang dicontohkan Rasul. Kalimat innal hamdalillah nahmadu atau alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu itu ada riwayatnya, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud ini bahwa Rasulullah mengajari seperti itu. Sehingga ketika khutbah-khutbah nikah, khutbah-khutbah acara penting lainnya atau kajian yang dilakukan itu diawali dengan kalimat ini. Karena nanti begitu tingginya, begitu besarnya nilai kandungannya gitu. Walaupun juga tidak mutlak, tidak harus selalu ini, bisa yang lain, tetapi yang ada riwayat dicontohkan Nabi ya ini innal hamdalillah itu sesungguhnya pujian, innal hamda artinya sesungguhnya pujian itu lillah, milik Allah, nahmaduhu kita memujinya, wa nasta'inuhu dan memohon pertolongannya, wa nastaghfiruhu dan memohon ampun padanya, wa na'udzubillah dan kita meminta perlindungan pada Allah, min syururi anfusina dari kejelekan jiwa kami dari kejelekan jiwa kami, mayahdillah barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah fala mudhillalah tidak ada yang bisa menyesatkannya, wa asyhadu alla ilaha illallah aku berlindung bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Wa yaqra'u salasa ayat dan kemudian membaca 3 ayat. Apa ayat itu nanti dijelaskan di bawah 3 ayat yang dibaca itu. Itu tuntunan Rasulullah pada Abdullah bin Mas'ud untuk dibaca pada setiap muqaddimah khutbah nikah dan khutbah-khutbah lainnya. Apa yang difahami dari hadis ini? Hadzal hadis wa khutbatun tusamma khutbatul hajah. Hadis ini menjadi petunjuk, tuntunan untuk dilakukan, ditiru oleh umat Rasulullah SAW dan dinamakan dengan khutbatul hajah, khutbah al-hajah. Yustahabul idyan biha indal ibtida bi kulli hajatin, disunnahkan untuk membaca ini setiap memulai khutbah-khutbah kepentingan apapun yang hamah, yang penting. Wa min zalika inda aqdun nikah, termasuk khutbah hajah itu adalah ketika khutbah aqdun nikah. Amal ayat as-salas, adapun ayat 3
3 ayat yang dibaca sesudah tadi, muqaddimah tadi adalah ayat-ayat ini. Pertama surat Ali Imran ayat 102. Yang kedua surat An-Nisa ayat pertama. Kemudian yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Makanya para bapak kita semuanya sering mendengar ketika seorang khatib ya itu mengawali khutbahnya ayat-ayat ini yang dibaca, karena yang begitulah Rasulullah memberikan tuntunannya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat dari Ali Imran ayat 102. Kemudian ayat berikutnya yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullah dan seterusnya. Itu ayat kedua yang biasa dibaca dan Rasulullah mengajarinya kepada Ibnu Mas'ud ya. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 sampai akhir kalimat azimah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida dan seterusnya sampai akhir ayat 71 wal ayat allati pada ila qauli azimah itu. Jadi ayat-ayat ini, 3 ayat ini yang dituntunkan, diajarkan Rasulullah pada Ibnu Mas'ud untuk dibaca dalam al-ibtida, mengawali khutbah, mengawali pidato ya. Sehingga ini juga saya kira penting untuk kita tiru ya, kita baca ketika kita memulai kajian-kajian pidato-pidato di berbagai kesempatan termasuk akdun nikah ya. Jadi umpama pun kita membaca yang lain ya enggak apa-apa juga, karena Rasulullah tidak bersifat mutlak mewajibkan untuk memakai ini ya, tetapi inilah yang Rasulullah contohkan untuk dibaca ketika al-ibtida di khutbah-khutbah kita ya. Al-hadis istamala ala isbati sifatil mahamidi lillah wa istihaqqaqila wa tisafihi biha. Hadis ini memberikan pengajaran tentang sifat-sifat Allah yang maha terpuji dan hak-hak Allah untuk dipuji, dan sifat-sifat yang memang semestinya ditempelkan kepada Allah. Wastamala ala talabil auni minallah, dan juga berisi tentang permohonan pertolongan dari Allah, permohonan bantuan pertolongan juga, musa'adah ala talabit tashil, untuk dipermudah segala hal, diperlancar segala hal untuk memperoleh hajat yang dia butuhkan, utamanya ketika melakukan akdun nikah bi kulfihi wa maknatihi wa mu'natihi, dengan segala beban-bebannya, hal-hal yang berat yang akan dia hadapi. Wastamala ala talabil maghfirah, juga berisi permohonan ampunan pada Allah Ta'ala, permohonan untuk ditutup segala al-uyub, segala aib, segala hal yang tidak baik pada dirinya, ditutup juga dosa-dosanya, wal i'tiraf bil qusur wa taksir, dan pengakuan kita akan keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan yang kita miliki, kita bisa lakukan, dan juga permohonan agar dihapuskan segala dosa-dosa kita itu. Wastamala 'alal isti'adzah bihi, dan juga berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan hati kita, jiwa kita. Wastamala 'alal iqrar bi annahu ta'ala sahibut tasarruf, dan sebuah pengakuan bahwa Allah lah yang bisa melaksanakan apapun yang akan terjadi pada diri manusia. Jadi apa yang akan terjadi pada diri kita, Allah lah sesungguhnya yang akan mencukupi apa yang kita butuhkan, tapi juga akan memberikan ujian pada kita semuanya. Wastamala 'alal iqrar bi syahadatain,
dan juga berisi pernyataan syahadat kita, kesaksian kita tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang lebih isi dari muqaddimah khutbah kita itu. Wa alam anna hadhil khutbah sunnatun law lam ya'ti bi syai'in minha sahhan nikah bi ittifaqil ulama. Dan kita perlu tahu bahwa bentuk kalimat dengan khutbah ini bersifat sunnah, ya. Tidak wajib, tidak menjadi bagian dari syarat sahnya akad nikah dan juga tidak menjadi bagian dari rukun nikah, ya. Sehingga tanpa khutbah ini pun itu akdun nikah tetap sah asal tadi ada kalimat, ada sighat ijab dan qabulnya, dan ada walinya, ada pengantennya dan sebagainya, ada maharnya. Nanti mungkin suatu saat kita sampaikan secara khusus tentang apa syarat-syaratnya sah nikah, apa rukun-rukunnya sah nikah. Walaupun di kalangan akademis itu ada ikhtilaf. Masa di UIN Wali Songo pernah ada S3 yang selesai S3-nya bahasanya itu tentang pernikahan tanpa wali, yang kemudian waktu itu agak heboh karena selama ini fikih yang kita pahami wali itu menjadi syarat sahnya pernikahan atau bahkan menjadi rukunnya pernikahan. Ada yang seorang sarjana S3 yang membuat disertasinya tentang tidak perlunya ada wali dalam pernikahan, yang kemudian waktu itu pas lagi rame-ramenya tokoh nasional yang nikah di hotel tanpa menghadirkan wali, itu kemudian agak ramai. Tetapi itu menjadi ikhtilaf. Tapi kalau fikihnya Imam Syafi'i itu bahwa wali itu mutlak harus ada, karena wali itu ya yang memberikan yang menikahkan anaknya. Kalau pernikahan tanpa wali kan berarti hanya pengantin laki-laki sama pengantin perempuan, atau ada di situ tokoh yang kemudian menggantikan posisi wali. Saya kira itu yang kita sampaikan pagi hari ini. Ada beberapa poin masih yang belum kita baca, nanti kita sampaikan di kesempatan yang lain. Semoga ini sedikit menambah pengetahuan kita, wabil khusus tadi tentang doa-doa yang disunnahkan, dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca, baik sebagai orang yang menghadiri akad nikah maupun mungkin kita yang menjadi pengantin yang disunnahkan kita baca saat kita malam pertama dan lain-lainnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.